undangan, jadi kita mesti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangannya dari KPST. Semoga pertemuan kita pada pagi siang hari ini memberikan banyak faedah manfaat bagi kita semua. Yang kedua tentu saya sendiri, saya nggak tahu dikenalkan belum tadi ya? Sudah. Oh gitu ya, jadi kenalan sendiri ya. Ya. Makanya begitu biasanya berarti ya. Karena baru pertama kagok biasanya kita dikenalin. Baik, karena belum kenalan, sebelum bapak-bapak ibu sekalian kenalan, saya mungkin kenalan dulu ya. Mohon maaf mungkin kalau saya di sini diberi kesempatan pertama, bukan karena utama, karena urutannya begitu Pak. Jadi ini kalau pagi kan lebih fresh ya. Kalau mungkin nanti ada main manajemen dan lain-lain mungkin masih gerak nanti ya. Pas ngantuk itu nggak ngantuk kalau di sana, gitu ya. Tapi kalau pagi-pagi begini, semoga aja kita bisa masih seger gitu ya, masih semangat, gitu ya. Sehingga kita bisa sama-sama nanti mendapatkan manfaat dari teman-teman sekalian. Saya perkenalkan, kalau saya nggak tahu kapasitas diundangnya itu sebagai apa ya, karena nggak punya kapasitas sebenarnya, tidak layak sebenarnya kita bicara di sini gitu ya. Tapi ya karena undangan mau ngomong Pak, jadi kita mohon maaf apabila nanti banyak kekurangannya gitu ya. Jadi kalau nama saya nama Warsono, kita tidak dijelaskan sebagian. Kebetulan saya itu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia. Jadi pengusaha herbal itu ada asosiasinya. Dan ini sudah berdiri Pak dari tahun 2013. Ya, sampai saat ini ya kita sudah berapa tahun itu ya? Sudah mungkin 8 tahun kurang lebih ya. Tapi karena teman-teman tuh nggak ada yang mau jadi ketua umum, masalahnya begitu, saking beratnya tantangan ya, sehingga ya bismillah kita sudah berjalan cukup lama, 8 tahun. Padahal sebelumnya Bapak sekalian, saya ingin ceritakan sedikit. Untuk mencapai kita deklarasi asosiasi saja, ini kan sama seperti Bapak sekalian tentang KPST ya, organisasi sosial atau organisasi massa. Itu perlu waktu 5 tahun Pak. Jadi saya membentuk Asosiasi Pengusaha Herbal Muslim Indonesia itu tahun 2008. Idenya untuk mencapai kita bisa deklarasi perlu waktu 5 tahun. 5 tahun baru bisa deklarasi. 2013 itu kita deklarasi di sini Pak, di Masjid Ati Pak, 2013. Itu yang datang ke Kementerian Kesehatan ya, BPOM ya, pusat. Kita undang waktu itu juga Titi Yusuf ya, dari DPR kita undang ya. Untuk bisa sampai kita rapat kerja perlu waktu 5 tahun Pak. Saya ingin menunjukkan bahwa betapa tidak mudahnya sebuah organisasi. Itu maksud saya. Itu pun karena jadi ketika 2013, Qadarullah 2013 itu kita deklarasi bersamaan, itu pula banyak BPOM itu banyak ada kejadian teman-teman kita yang jual herbal ditangkap polisi. Jadi otomatis persepsi, wah ini masuk asosiasi malah nggak aman saya nih, jangan-jangan saya dilaporin kan begitu, sehingga orang ketakutan ketika itu. Jadi saya waktu itu mendampingi teman kita di Samarinda Pak. Jadi jualan produk herbal kalau nggak ada izinnya itu kena Undang-Undang Kesehatan 36 2009 Pak. Undang-undangnya ada. Dendanya 2 miliar ya, 15 tahun penjara Pak. Coba Pak. Itu Undang-Undang Kesehatan. Itu pertama kali diterapkan 2013.
50 tahun aja. Hanya jualan begini, tidak ada izinnya, Pak. Coba. Karena waktu itu, terus kalian ya memang awal ya berkembangnya Irfan Indonesia, saya sampaikan, ya kita berdampingan. Jadi saya bawa pengacara Pak dari Jakarta ke Samarinda untuk mendampingi. Setelah kita cek lebih jauh, tidak masuk ke sana. Masuknya akhirnya apa? Sudah mau penuntutan, akhirnya tipiring Pak, tindak pidana ringan. Di penjara berapa Pak? 3 bulan 10 hari. Tetap penjara. Kejadian terus Pak. Nah, ini juga sudah, ya mungkin apa? Sudah jamak ya bahasanya begitu ya. Ketika sudah ada gula, ada semut, itu tuh, ya kan? Kalau ada profitable, biasanya akan mengiringinya ke sana. Alhamdulillah Bapak sekalian, dengan adanya kita asosiasi atau bahasanya sih kita ada teman-teman itu bersatu, banyak faedah manfaat, saling membantu satu sama lain. Karena mimpi besar saya Pak, jadi kenapa ketika teman-teman sekalian ini bicara soal kok Anda masih bertahan sih gitu, karena hujatannya kemudian tuduhannya macam-macam Pak. Jadi memanfaatkan jabatan untuk pribadi, macam-macam banyak lah ya, banyak hal tuduhannya itu. Semua saya nafikan tidak ada masalah. Silakan Anda punya persepsi apa tentang ini. Karena ini di kita, tujuan kita apa sebenarnya. Yang menguatkan ini adalah soal visi ke depan kita. Jadi ketika saya berkunjung waktu itu ke Malaysia, ketemu dengan Tuan Haji Ismail Pak. Saya diskusi dengan beliau, cerita lebih jauh tentang perkembangan Irfan di Indonesia. Saya sampaikan, Tuan Haji Ismail, saya itu punya mimpi, ya susul kita. Mimpi kita apa? Sama seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya rumah sakit banyak, ya, punya sekolahan banyak. Itu lembaga sosial. Loh, kita ini juga pengusaha muslim, masa nggak bisa sih punya rumah sakit, ya, punya sekolahan riset R&D-nya ke depan seperti apa, sehingga adanya kita itu punya manfaat yang besar buat masyarakat. Secara pribadi masing-masing mungkin punya manfaat, tapi secara organisasi apa sih manfaat kita buat masyarakat luas? Karena esensinya kehidupan itu sebenarnya itu. Kalau kita melihat Bapak sekalian, saya diskusi lebih jauh sama beliau sampaikan bahwa ya semua dimulai dari mungkin salah satunya mimpi, gitu ya. Atau dalam Islam ada niat di situ. Ya, betapa banyak orang yang meniatkan sesuatu, gitu ya, dari mungkin awal, Allah akan mudahkan, entah waktunya kapan. Maka dari itu kita berpikir waktu kita sangat sempit. Waktu kita sempit Pak. Kalau Bapak sekalian sekarang umurnya ada yang paling muda di sini, siapa yang paling muda ya? Mas Alpat mungkin ya. Oh iya nih ya. Yang paling muda yang ikut ini mungkin umurnya berapa tahun Mas? 20 tahun. Kalau yang paling tua siapa nih? Berapa Bu? Masya Allah, 65. Kalau yang Bapak siapa yang paling tua? Yang paling tua berapa? 58. 60, Masya Allah. Nanti yang paling tua nanti saya kasih hadiah. Jadi kasih hadiah karena tuanya tetap semangat loh. Ini menginspirasi Pak. Ya, betul, ini Masya Allah. Karena kalau kita yang tua aja semangat, yang muda kan harusnya malu gitu ya. Malu, karena semangat belajarnya itu luar biasa. Karena kita bicara tentang kemanfaatan Bapak sekalian. Sisa waktu umur kita untuk apa sebenarnya? Kalau tidak memberi manfaat bagi banyak orang, gitu ya. Ini yang saya selalu pegang, gitu ya. Sehingga ketika ada
mungkin ya pembicaraan hinaan apapun tidak ada masalah buat kita. Ya. Sehingga kekuatan kita, ya, nanti ini dapat hadiah langsung ini, ya kan? Bapak tadi, Bapak namanya Pak? Nursan. Pak? Nursan. Nursan, ya. Dengan Ibu? Ibu siapa? Mariani. Mariani ya. Oh ya. Insya Allah nanti dapat hadiah ini Bu, ini dari udah disiapkan panitia hadiahnya. Ya kan? Ya, jadi kadang-kadang umur tua itu ya berkah juga ya. Buktinya di sini. Nah, sekarang saya tanya, ini yang paling jauh dari mana? Di Pinong. Ada yang lebih jauh lagi? Ya? Serang. Oh, Serang. Yang lebih jauh lagi ada? Oh. Pondok Kopi mah deket Bu. Serang. Bintaro. Yang ibu-ibu mana? Ibu-ibu yang paling jauh mana? Bintaro paling jauh. Oh, Bintaro deket ya? Dari Jakarta. Ada nggak yang paling jauh siapa? Dapat hadiah juga. Jadi hadiahnya nanti paling jauh Bapak satu, Ibu satu. Serang. Oh ya Serang. Ini Serang dapat berarti. Serang paling jauh. Ada lagi yang paling jauh? Tidak ada. Ya berarti. Oh Kerawang juga. Boleh kita kasih lah ya. Mumpung hari ini pagi-pagi semangat ya. Yang di Serang dari Kerawang kita kasih juga. Yang jauh. Silakan kasih aja langsung, kasih aja Mas. Yang dari yang ibu-ibu mana paling jauh? Bogor mana? Oh ya kasih Bogor. Silakan kasih yang Bogor tadi. Ini intermezzonya ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini saya sampaikan begitu? Yang pertama, dalam kehidupan ini yang paling penting adalah salah satunya adalah semangat, gairah. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah dapat ya dalam hidup ini perlu ada visi misi. Siapa yang tahu tentang visi itu apa? Siapa yang bisa jawab? Menurut versinya masing-masing. Visi itu pandangan ya. Ya, pandangan. Terus apa lagi? Impian. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya. Tujuan yang mau dicapai ke depan. Tujuan yang mau dicapai ke depan. Ada lagi. Saya dapat ilmu ini mesti bayar 3 juta. Dapat apa ya? Bahasanya itu apa sih visi sebenarnya itu? Saya baru tahu itu mesti bayar dulu 3 juta. Nah ini nggak usah bayar. Ini gratis ya. Saya ini gratis. Ada yang tahu visi itu apa? Niat. Mungkin visi itu adalah pandangan atau tujuan yang harus dicapai dan mempunyai target tertentu. Oh, pandangan, Ya, atau tujuan, dan mempunyai target tertentu. target tertentu gitu ya. Target tentunya apa nggak tahu. Ya. Targetnya apa nggak tahu. Ya, targetnya tergantung nanti ini apa visinya itu. Usahanya aja. Ada lagi, ini yang pokoknya simple gitu ya, mudah dipahami gitu ya. Tapi itu membuat kita tuh, oh ternyata begitu gitu. Ada lagi? Semangat hidup. Ada semangat hidup. Boleh, namanya nyoba kan. Ada lagi selain Pak Irsan? Ada? Kalau nggak ada, saya buka. Ya, saya dapat waktu itu di pelatihannya coach sudah lama sekali di Hotel Peninsula. Pak itu 3 hari pelatihan kita. Ya, itu
tentang bisnis, memang tentang bisnis. Nah, beliau bicara tentang, sebelum bicara lebih jauh dulu, fondasinya itu. Beliau sebutkan begini, visi itu adalah gambaran yang jelas, gitu ya, gambaran yang jelas, yang di masa depan. Ya, gambaran jelas tujuan kita itu apa, gambaran jelas di masa depan. Ya, kalau kita meraihnya itu, ya, membuat kita bergairah, gitu ya. Jadi gambarnya tujuan gambaran di masa depan, ya, gambaran masa depan, yang kalau kita meraihnya itu, kita itu tambah bergairah. Kalau nggak bergairah, berarti bukan visi. Intinya bergairah dalam hidup. Jadi kalau kita tahu visi kita, mestinya kita bergairah dalam hidup ini. Karena intinya hidup itu salah satunya adalah kita bergairah, Pak. Adanya kita ini, ya, salah satunya mungkin karena kita bergairah, Pak. Kalau nggak bergairah, Pak, kecil kemungkinan jadi kita ini. Iya enggak? Kalau nggak bergairah gimana, Pak? Ibu nggak bergairah, bapak nggak bergairah, apa yang terjadi? Iya kan? Apapun hidup ini, salah satu yang membuat kita, ya, ada tercapai itu karena kita bergairah, Pak. Energi kita selalu kuat di situ. Maka bahasanya adalah gambaran yang depan, gambaran di masa depan, Pak. Jadi kalau kita sampaikan ke anak-anak kita, nah, kamu tujuannya apa? Buat tujuan itu, gitu ya. Kalau dia meraihnya, aku akan seperti ini, Pak. Dia bergairah mencapainya. Jadi buat anak-anak kita itu membuat bergairah, bersemangat ketika aku pengen jadi ini, pengen apa? Padahal, Bapak sekalian, saya dapat tiga hal yang mungkin ini baik untuk anak-anak kita, nasihat untuk anak-anak kita. Ini saya dapat dari Pak Happy Trenggono ketika menasihati anak-anaknya. Jadi, kebetulan anaknya beliau kuliahnya di Amerika, anaknya perempuan, Pak. Tapi ketika dia masih sekolah, itu jualan makanan, Pak. Jadi dari kecil sudah diajari jualan. Jadi beliau ngasih nasihat, ini salah satu yang saya ringkas ya. Menurut saya ini penting ya, karena ini nasihat untuk anak-anak kita ke depan. Yang pertama, dimanapun kamu berada, jangan lupakan ibadah. Ya, lupakan ibadah. Itu bahasa simpel, Pak ya. Sholat, semuanya ibadah, gitu ya. Kemudian yang kedua, dimanapun kamu berada, nah, kamu bantu orang lain, bantu orang. Kondisi apapun, kamu kondisinya apapun, bantu orang lain. Karena tidak ada, ya, orang yang susah kalau kita bisa bantu. Karena apa? Pada saatnya nanti kita juga perlu bantuan orang lain. Maka dimanapun kamu berada, bantu orang lain. Yang ketiga, jualanlah, dodolan. Jualan itu apa aja? Nggak mesti produk. Sampai jualan sekarang nih, ya, apa semua jualan. Diri kita tuh jualan sebenarnya. Mau apa aja jualan, Pak. Nggak bisa kita mengatakan saya nggak pernah jualan. Mana bisa? Hidup ini mesti ada transaksi, mesti. Maka kalau kita kembali ke zaman dulu, Rasul sudah mengajarkan. Rasul itu bisnis, Pak. Ya, jadi kalau ini nanti secara ya, Pak. Dalam hidup ini, kalau Anda ingin sukses, katanya Pak. Jadi kunci sukses itu PA plus PI adalah N. Ada yang tahu? PA plus PI N.
N itu nasib, PA itu proses alamiah, PI proses ilahiyah. Kalau Anda ingin sukses, lewati dua ini. Proses alamiah, kita mesti belajar alamiah, Pak. Seperti ini alamiah. Tidak ada orang yang tiba-tiba jadi, tidak ada. Prosesnya mesti ada. Ya. Maka dari itu pondasi ini penting, alamiah. Maka ajarkan anak-anak kita tetap harus dibelajar. Ya. Maka yang pertama alamiah harus diikuti, belajar tetap. Tambahan di mana? Tidak harus formal, non formal pun juga mesti belajar. Belajar karena itu ilmu. Kemudian proses ilahiyah, Pak. Hebatnya kita lihat gimana pun, Pak, tidak ada yang menjamin kita itu sukses di dunia. Nggak ada, Pak. Kalau Allah nggak kendaki, nggak akan bisa. Siapapun itu, semua atas kehendak Allah. Hebatnya siapapun tidak bisa sukses kalau tidak ada campur tangan Allah. Maka kita mesti sandarkan ini. Berdoa, beribadah, bukan nyari dunia. Karena emang dasarnya kita mesti pengabdian di sana. Oh, itu Pak. Jadi ketika beliau tadi sangka anak, saya diskusi Pak dengan anak-anak juga. Nah, kalau saya bantu bicara visi ke depan, Pak, visi ke depan, supaya orang itu bergairah dalam hidupnya. Saya pernah juga diskusi, Pak, dengan orang yang sudah sangat kaya. Mobil dia itu Bentley, Pak. Itu pemilik produk, ada produk ini tahu juga. Saya diundang ke rumahnya, Pak. Diskusi dari jam 10 pagi hari Jumat, Pak, Jumatan sampai jam 10 malam, Pak. Jadi kalau kaya, Pak, sudah kaya banget. Karena beliau masuk di PT, jadi kayak organisasinya INA ya. Dia orang Sragen, Pak. Orang Sragen, orang Jawa. Saya diundang ke rumahnya, diskusi tentang perjuangannya, Pak. Sampai dia mobilnya, Pak, mobil itu yang paling mahal 18 miliar, Pak. Dia beli 18 miliar. Coba Pak, kalau udah beli mobil segitu, saya tanya, Pak, kalau makanya gimana, Pak? Iya, sekali waktu, Mas. Jadi kalau kadang-kadang maklum jam berapa itu mana bandara sana, Pak, pada ke Kerawang gitu, udah balik lagi, ditaruh, Pak. Loh, saya mikir orang kaya kok susah ya, gitu ya. Jadi akhirnya begini, sebenarnya kisah ini tersendiri. Jadi kalau saya ceritakan saya banyak belajar banget ya, menginspirasi banget ya kisahnya beliau. Tapi ada penggalan saja yang saya kisahkan yang mungkin bermanfaat Bapak Ibu sekalian, yang bisa diambil nantinya. Bahwa akhirnya seperti apa gitu ya, bahwa setelah orang kaya raya kayak gimana pun gitu, saya tanya, Pak, yang membuat Anda bahagia sekarang itu apa sih? Saya tanya terakhir gitu, Pak, yang buat jenengan itu sekarang ini bahagia itu apa? Karena apa? Rumah sudah besar, di Pondok Indah ada, mobil sudah yang paling mahal ada, Pak. Ya, sudah ada semua. Terus sampai perusahaannya banyak. Terus yang buat Anda bahagia apa? Jawabannya mungkin jenengan tidak percaya. Mas, saya itu yang buat saya bahagia sekarang ini, Mas, setelah sholat subuh, saya setelah sholat subuh baca Quran sebentar. Setelah itu saya pakai sarung, Pak, biasa ya, ngasih makan ikan sama burung, Pak. Itu kebahagiaan dia. Ngasih makan ikan sama burung. Coba, Pak. Itu sudah level sangat bahagia banget nih. Itu juga unik. Jadi beliau ini unik. Mobilnya mewah. Itu pernah kejadian, Pak. Dia berdua jalan ke pasar, Pak. Ada orang adu jago, Pak. Adu ayam, Pak. Kan mahal-mahal tuh. Beliau tuh jalan kaki, Pak.
naik angkot jalan kaki, sukanya begitu. Angkot ngobrol, Pak, oh bagus nih ayamnya, berapa harganya? Karena orangnya nggak kelihatan kaya ya, orangnya biasa aja Pak. Wah mahal nih Pak, nggak mungkin Anda bisa beli kan begitu. Biasanya begitu ya, orang kan ngapain nanya harga gitu loh, ya kan aneh itu kan, gitu kan, jalan kaki gitu, naik angkot kan persepsinya jutaan masalahnya kan itu loh, mana bisa gitu. Oh gitu ya. Terus ini berapa? Oh, disebutin aja. Ya sudah, saya beli semua. Beli semua Pak. Orang segitu kan kaget semua Pak. Dibeli semua Pak dengan harga itu. Setelah itu apa? Lebih kaget lagi Pak. Telepon Pak, sopirnya. Sudah datang Pak. Mobilnya mewah apa? Mercy itu apa? Jadi ayam tadi dimasukin mobil mewah, dia naik angkot Pak. Coba. Sampai karyawannya direkturnya itu ngomong sama saya diundang dulu panjang ya. Mas kenapa begitu? Saya sampaikan begini. Dalam hidup ini Pak, saya bilang gitu. Orang ketika sudah mencapai tingkat semuanya ada, itu akan nyari kebahagiaan yang berbeda. Sudah beda level. Saya bilang, dia bahagia, ini analisa saya. Bos sampein bahagia ketika orang itu menyadarkan orang supaya tidak merendahkan orang. Gitu ya. Tidak boleh merendahkan orang, intinya begitu. Ini kok ngecek orang ya. Dengan dia beli semuanya, kemudian dia masukkan mobil mewah, dia jalan menunjukkan apa? Menyadarkan orang. Ketika orang kaget begitu kan kebahagiaan dia itu. Ketika dia melongo kaget itu bahagia banget dia, saya bilang begitu. Kebahagiaan itu. Sudah begitu Pak. Semuanya sudah ada, ngapain? Itu Pak. Iya kan? Jadi setelah diskusi panjang, saya bilang, Pak, aku juga punya kisah. Saya bilang, mobil saya itu Panther tahun 2001 Pak. Iya 2001 Pak. Lama. Kalau saya itu sama teman-teman mobil ini sudah macam-macam Pak. Ketuanya Panther Pak, bayangin kan? Saya ngomong sama beliau, Anda tahu nggak falsafahnya kenapa begitu? Saya terus terang saja, kenapa saya pakai mobil itu? Memang mungkin saya belum bisa beli ya begitu ya. Tapi ada satu hal, ketika saya pakai mobil itu, ya ini kan ada kepantasan lah gitu ya, walaupun ini nggak, tetap aja pantas, nggak ada masalah. Supaya saya bersyukur, saya kejadian pulang kampung Pak 2017, saya sewa mobil Innova Pak 2006. Sepanjang jalan Pak, saya bilang gitu, saya itu bersyukur, beda Pak. Alhamdulillah gitu. Karena apa Pak? Ketika Panther itu kan getarannya gini Pak, kencangnya juga beda, kan begitu nih. Tapi ketika Innova, halusnya kenceng Pak. Ya 135 sampai saya itu pulang sampai ke Solo Pak, 5 jam sampai Semarang yang kilometer itu Pak, 5 jam ya. Itu ya. Kalau Panther berapa Pak? Itu. Saya berpikir sederhana. Ketika seperti itu, Bapak sekalian, kita supaya selalu bersyukur. Coba sebaliknya. Ada kejadian Pak, teman saya, mobilnya Tucson. Kemudian dia bilang, antum jangan biasa begitu. Nanti kalau orang nggak tahu kondisi orang, naik turun kondisi orang itu. Kita kelola diri kita, bisa nggak selalu bersyukur? Nanti antum kaget, karena kalau udah enak itu harus naik ke atas lagi. Harus naik atas lagi. Kalau enggak repot, betul Pak. Dia pulang kampung, di rumahnya mobilnya R3. Saya tanya, gimana Mas? Ada mobil R3, gimana? Wah, enggak enak. Bahasanya sederhana banget, sebenarnya bahasa guyon lah begitu. Tapi ini kan hati Pak. Saya tuh sebenarnya takut begitu. Kita takut nggak mensyukuri sesuatu gitu. Kalau saya kan ketika naik dikit Pak, sepanjang jalan Pak, alhamdulillah bersyukur terus Pak kita. Ya kan? Baik lagi kita kembali lagi. Panther lagi, naik macam udah biasa Pak. Itu ya. Supaya level tingkat kebahagiaan kita
jangan terlalu tinggi-tinggi supaya potensi bahagia itu banyak, Pak. Saya tanya, Pak iPhone, Pak, sampai udah semuanya sudah punya masalahnya, potensi bahagia tinggal dikit. Apa sekarang? Loh saya banyak, ganti Innova, ganti ya kan? Honda, ganti, itu kan bahagia terus saya. Karena levelnya masih banyak. Saya nggak buru-buru gitu, menikmati proses itu. Dan kita syukuri gitu. Ketika udah tinggi turun lagi supaya kita ingat gitu. Strategi menjaga hati, Pak. Sama halnya teman saya, Pak. Omsetnya diskusi, Pak. 3 orang ikan. Satu profitnya 1 miliar, Pak. Itu yang udah Kismat bahwa tahu nanti mati. 1 bulan untungnya teman saya 1 miliar, Pak. Kedua, teman satu dia ini bertikat kawan, ini pengurus juga semua. Untungnya Pak 3 miliar sebulan, Pak. Untungnya 3 miliar sebulan. Ini kawan. Ketika saya itu Pak, aku belum PP belum sebut tadi ya. Kemarin tadi sebenarnya minta ini database ya. Dibacain ya. Saya di-share ke Pak, di-share Oh, alhamdulillah jangan sampai dimunculkan nanti. Ya. Ini saya berbagi cerita aja yang ini aja ya Pak. Bapak, saya di PT Agro Taman Susah Pak. Perusahaan distribusi, Pak. Ya, sudah 2 tahun lebih dikit. Rugi saya Pak 3 miliar Pak. Rugi saya 3 miliar. Oleh sama teman Pak. Satu untuk 1 miliar sebulan. Ya. Satu lagi untungnya sebulan Bapak ini Pak 3 miliar. Ketika saya bangga juga loh. Saya minus 3 miliar itu bangga saya. Saya 3 miliar minus. Kebahagiaannya beda nanti. Bahagia saya ketika minusnya berkurang. Awalnya 3 miliar. Besok 2,9. Itu kebahagiaan saya. Ketika minusnya berkurang, itu kebahagiaan saya. Lu sampean nih, untungnya kurang dikit, sedih. Dulu berapa profit? 3 miliar. Sekarang wah, turun 2,5. Beda. Itu kejadian teman saya juga sama. Omset berapa? Sekian. Sekarang turun. Padahal dibanding saya, Pak, saya itu perih mati-matian ya untuk bisa sama profit untungnya ya, untuk bisa personal imbang aja kebahagiaan saya. Jadi nggak untung impas saja, saya udah bahagia banget Pak. Lah minusnya berkurang aja bahagia, apalagi impas, apalagi untung Pak. Jadi tingkat kebahagiaan saya itu luar biasa besar banget. Jadi nggak bisa disamain dengan mereka yang untungnya sekian miliar, enggak. Beda visi. Kedua Pak, saya bikin perusahaan tujuan saya apa? Bantu orang lain. Jadi saya nggak ada kata rugi saya bilang. Saya bilang ke karyawan, saya nggak ada rugi, nggak ada. Kan ada makan semua. Karyawan 50 Pak. Sebulan itu saya gaji karyawan paling tinggi waktu itu Pak 300 juta Pak. Sebulan Pak. Saya sendiri susah payah Pak. Kan gitu nih. Gaji apa? Tapi kebahagiaan saya di situ ketika berbagi. Kasihan 50 orang kalau kali 5 berapa Pak? Saya menghidupi 210 orang setiap bulan selama 2 tahun. Karena pandemi berkurang tinggal 25 karyawan. Itu kehidupan. Tapi semua saya sandarkan untuk bantu orang lain. Supaya apa Pak? Saya nggak takut dengan rugi. Bapak tahu Aqua itu perlu waktu kurang lebih 5 tahun untuk bisa. Jadi dia ruginya 5 tahun Pak. Ruginya 5 tahun. Grup Astra Pak. Grup Astra itu yang bagian perkebunan. Dia rugi 15 tahun Pak dalam bisnis. Ruginya 15 tahun. Baru tahun ke-16 baru untung Pak. Ya. Kalau kita bicara visi misi ke depan Pak, hidup itu proses. Tidak ada yang tidak terjadi. Tidak ada. Kalau Bapak tahu, kalau kenapa saya di asosiasi tetap semangat Pak. Kalau kita baca kisahnya Pak, pendirinya negara Singapura, Lee Kuan Yew ya. Lee Kuan Yew.
Itu untuk mengubah Singapura, Pak, perlu waktu 35 tahun. Jadi jangan sampai kita merasa begini-begini aja sudah pengen sukses. Nggak ada yang semua tiba-tiba jadi, nggak ada. Itu Pak. Ya, kisah yang saya sampaikan ini Bapak sekalian. Ya, semoga sedikit banyak memberikan gambaran gitu ya, dalam kehidupan kita ini bahwa tidak ada yang instan dalam hidup ini. Ya. Hatta mie instan pun kalau kita masak perlu proses. Padahal namanya mie instan loh itu. Itu nggak instan juga hasilnya, perlu waktu. Artinya Anda tidak bisa, ya kita ini semuanya pengen sesuatu tiba-tiba jadi, nggak ada. Perlu proses yang panjang. Itulah kalau kita bisa nikmati Pak, luar biasa kenikmatannya. Kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah sepuh-sepuh, ya sudah mungkin orang tua kita dulu, mbah kita dulu Pak. Kalau kita ngobrol cerita, mesti menceritakan zaman dulu Saya jangan perang dengan mbah saya, dengan Jepang begini, dengan Belanda begini. Saya nggak makan 3 hari 3 malam, bisa hidup saya. Coba. Kenapa hal dulu waktu kejadian Pak, itu siapa ya Pak? Nggak mungkin mau ngelakuin gitu loh. Setelah berjalan Pak, itu kebahagiaan dia Pak. Dia ceritakan karena cucunya, kebanggaan dia Pak. Maka dari itu Bapak sekalian, Bapak sekalian, jangan khawatir dengan kondisi kita. Sesusah kita harus bahagia. Karena cara Allah memberikan pasal buat kita. Semakin ada susah, semakin bagus. Kalau saya ngomong sama saya begitu, ngomong Pak, ngobrol, ngeluh, ada kejadian ngeluh. Gimana Mas? Wah begini Pak, susah banget. Hidup sebelum seberapa Mas? Ya kan? Saya bersyukur sampai susah nih. Kok begitu Pak? Iya. Semua itu orang itu kalau nggak susah, ya tidak ada tantangan, hidup itu apa? Orang hebat itu ketika berlayar Pak, pelaut itu hebat. Kenapa? Banyak tantangannya. Kalau Anda dalam hidup ini biasa-biasa saja, pertanyaan Pak, Anda mau jadi apa? Hidup itu tantangan. Hidup itu perlu proses yang panjang. Maka kalau saya Pak, kalau tidak ada orang yang kerjain, saya nggak kerjakan. Kalau orang belum kerjakan dan itu sulit, saya kerjakan Pak. Jangan jadi orang biasa saja, harus jadi orang yang luar biasa Pak. Hidup sekali harus jadi orang yang sangat bermanfaat orang lain. Maksimalkan posisi kita apapun itu. Apalagi kita sudah tua, waktu kita pendek Pak. Apa yang kita punya kita berikan. Maka di sini Abu Rafa, saya senang kalau dia bilang berbagi Pak. Karena intinya hidup itu sebenarnya. Kita apa, memberi manfaat apa bagi orang lain? Kalau berapa yang bermanfaat orang lain apa? Kita semuanya apa? Bertanya dengan kita. Apa yang kita bisa berikan? Pertanyaannya itu. Maka ketika Bapak Ibu sekalian, saya tanya tadi saya kembali ke teman saya yang punya Bentley Pak, udah kaya raya. Akhirnya seperti itu. Kalau saya Pak, saya bilang ke teman saya sudah memposisikan, walaupun saya masih seperti ini, maksud saya, tapi saya memposisikan, saya merasa sudah seperti Anda. Jadi kita sudah merasa orang kaya itu kan mental Pak, bukan mental kaya yang penting Pak. Mentalnya, miskin juga sama. Kadang-kadang tuh orang kaya tuh mentalnya miskin Pak. Banyak. Maka kaya atau miskin sebenarnya soal mental, mindset pikiran kita. Tak tanya begini, ada kejadian, saya punya teman Pak, punya perusahaan Pak, perusahaan baja di Tangerang. Mobilnya Mercy 2 Pak, mobilnya Mercy, BMW, itu banyak mobil. Saya ngobrol, Mas, yang paling banyak, sama kan di perumahan mewah Pak itu Pak, yang paling banyak membantu masjid ketika membangun masjid itu berapa? Kebetulan dia berharap 4 juta. Di tempat saya itu paling banyak bantu masjid 4 juta. Masa bilang itu, saya itu ini yang boleh iri ya di masjid saya. Oh, di sini ada tetangga saya Pak. Ini Pak Sarmadi itu istrinya
Musara ya? Eh? Eh? Oh, Abu Yusa ya. Mungkin kalau ibu tahu istrinya beliau ini tentara. Saya baru tahu ternyata tetangga saya. Maka nggak enak saya ngomong begini kan. Beliau tahu saya susahnya kayak gimana kan. Kaget nih. Pemateri bukan, saya mau cuma ini aja, saya bilang gitu kan. Nggak pernah saya memateri kan. Masjid kita Pak itu dibangun dengan nilai 3 miliar. Waktu itu dikumpulkan, kebetulan saya juga di situ pengurus DKM Pak. 125. Jadi terkumpul 1,25 miliar. Masih kurang 1,75. Belum ada datang Pak. Orang dari Pondok Indah, pengajian, Bapak Ibu Bapaknya nyumbang. Tiba-tiba ada seorang keluarga Bapak Ibu, suami istri datang ke DKM. Pak, mengingat lihat segala macam. Pak, ini berapa Pak kira-kira habisnya? Sekitar 3 ini, kurangnya sekian. Oh, boleh Pak. Saya nanti minta nomor rekeningnya. Siapa tahu bisa bantu dikit-dikit gitu. Ibaratnya begitu ya, bahasa bebasnya. Lek-leknya nggak begitu, nanti salah kali ya. Kira-kira begitu. Boleh Pak, ditransfer Pak. Coba, kira-kira transfernya berapa Pak? Anda bisa menebak berapa transfernya? Kira-kira 100.000, 1 juta, 2 juta, berapa Pak? Siapa yang di sini berapa? Nebaknya berapa? 1 miliar. Ini jangan mati, nggak tahu kayak gitu, nggak tahu juga ya. Berapa nebaknya? Oh, kurangnya yang itu ya enggak lah ya. Jadi dia langsung transfer Pak 1,75 miliar. Jadi 1,7 miliar itu kayak recehan Pak. Saya itu ngiri karena begitu. Ini kok kayak recehan ya? Kapan saya bisa begitu? Jangankan 1,7, kalau 5 miliar kita kasih gitu. Ngasih uang enteng aja sudah. Uang itu di tangan, jangan di hati. Ya, saya pernah nyoba Pak. Ya, ngasih itu apa yang kita sukai ya. Saya punya motor 1 Pak. Motor. Ada teman suka, yaudah pakai. Langsung pakai karena dia buat udah pakai. Saya beli Pak. 1 lagi. Saya ngeliat ada teman gimana, saya punya niat. Motor ini saya berikan ke teman saya ini karena kasihan kan. Oh darulah Pak, ya kan, pakai anak saya diambil orang Pak, jadi hilang duluan gitu kan. Tapi ini saya dibagi, mau kasih orang Pak. Kita belajar ngasih apa dulu? Pertama ngasih motor, kemudian nanti ngasih mobil, gitu, Pak. Latihan. Saya bilang ke teman saya Pak Eko, Pak, kalau bisa hidup ini, hobi kita itu berbagi. Kebahagiaan itu kalau bisa menjadi hobi. Hobinya apa? Berbagi. Latihan dulu Pak. Latihan. Kalau hobi Pak, itu nggak akan lihat harganya berapa Pak. Kalau hobi loh, nggak akan nilai Pak. Hobinya apa? Berbagi. Luar biasa Pak. Kenapa? Hobi itu mesti bahagia. Nggak ada orang hobi nggak bahagia. Ada nggak Pak? Nggak ada. Mesti bahagia. Maka ketika sudah kaya raya itu satu hal, Anda berbagi menjadi hobi. Jangan ngasih makanan, aduh itu apa kan begitu ya. Kalau berbagi kan enak. Oh bantuan berapa nih? 2 miliar, kasih 2 miliar. Berapa 5? Kasih 5 miliar. Berani nggak ngomong gitu Pak? Berani nggak ngomong begitu? Anda berani nggak? Ngomong aja nggak berani loh. Gimana? Ada duitnya? Nggak ada duitnya aja, Anda tuh nggak berani loh. Itu nggak ada duitnya. Gimana kalau ada duitnya? Ini soal mindset Pak. Mindset kaya itu mudah Pak. Dilatih. Ngomong begini, dilatih Pak. Mesti karena di belakang ini ada macam-macam pikirannya gitu loh. Aku belum punya kok gini loh. Ngomong enteng aja. Toh nggak bayar ngomong itu. Niat, mimpi, sampaikan Pak. Saya itu Pak dulu, saya mimpi punya 5 perusahaan sebelum umur 40 tahun. Mimpi ya Pak. Sekarang umur hampir 50 tahun Pak ternyata. Saya itu ternyata udah tua ya. Sudah 5 Pak perusahaan juga. Gabungan 5 perusahaan. Sosial juga ada gitu ya. Jadi
ternyata Allah mudahkan gitu. Ada jalannya. Saya nggak percaya. Wah 40 tahun mana ada, gitu kan? Itu pun udah ditawarin berapa, Pak? Tapi konsep dalam hidup kita adalah bermanfaatan. Bisnis itu hanya cara untuk kita memberi manfaat bagi orang lain. Gitu. Maka kalau saya ditanya di wawancara waktu itu, konsep hidup saya sederhana saja. Kita harus punya manfaat 3 minimal. 1 skala kecil, skala sedang, skala besar. Saya praktekkan Pak. Kalau skala kecil kita di masjid ya Pak Sarmadi ya. Kebetulan waktu itu saya ketua Satgas Covid Pak. Covid itu kita, alhamdulillah Pak, saya itu selama Covid itu nggak kena, alhamdulillah nih. Jangan sampai kena ya. Semua udah lewat aja lah begitu ya. Saya berhubungan langsung dengan ini yang sakit Pak. Saya nangani Covid Pak. Itu 300 orang. Masjid kita free semuanya. Kita kasih herbal Pak. Untuk asosiasi saya minta, kalau Jawa Barat nih kirim herbal, kirim Pak, untuk dibagi-bagi. Kita kena positif, ya kan? Sampai kita adakan tes, ya, tes Pak, tes antigen gratis di masjid Pak. Ketika saya tes Pak, dari 30 orang Pak, yang positif 17 Pak coba. Masuk ke RT, RW, kecamatan, kelurahan Pak. Lurah datang Pak sama kepolisian coba. Karena waktu itu belum banyak banget, bulan Juli Pak, tinggi-tingginya. Mesti ditutup 5 hari waktu itu. Saya datengin Pak Lurah, Bu Lurah datang, pejabat datang semua. Tanya ke kita, kondisi gimana? Karena harus lockdown nih Mas. Silahkan Pak, polisi ini saya. Iya harus lockdown, karena apa? Sudah posisinya ini kalau undang-undang karantina sudah lockdown. Karena sudah lebih dari 5 keluarga. Pak, saya bilang kami sudah pengalaman menangani COVID ya 1,5 tahun lebih. Kami tahu. Jadi setelah kami tes, kemudian kami kalau positif udah di isoman. Setelah itu kita support makanannya, support suplemennya Pak. Sudah, yang sehat bekerja biasa aja. Supaya apa? Kita soal mindset pikiran Pak. Kalau pikiran kita takut, gimana Pak? Terakhir Pak kejadian, saya dikasih pilihan berat. Itu mesti impus Pak. Saya ketua panitia. Ada medis, ada herbal. Teman saya yang herbal. Ini minta impus ini gimana nih Pak? Bingung kita. Karena apa? Rumah sakit penuh semua Pak. Gimana? Apa yang terjadi? Mas, sampai cek dulu. Dicek dapat teman saya, sama dia diimpus Pak. Dor. Mas saya pura-pura nggak tahu ya nih bilang. Karena kan susah nih kalau posisi pimpinan itu susah ya, serba salah kan gitu kan. Ini strateginya begitu. Oh ya Pak, tenang aja udah. Ternyata Pak, 2 orang itu Pak, suami istri sembuh Pak. Kenapa? Soal mindset masalahnya. Ketika dia sudah diimpus, sudah merasa senang. Wah, ditangani saya. Kalau di rumah sakit Pak, nggak bisa, sudah penuh. Nggak bisa terima Pak. Akhirnya terpaksa kita pakai begitu. Ada 5 yang begitu Pak sembuh Pak. Alhamdulillah bagus. Itu artinya secara skala kecil Pak, kita harus punya manfaat bagi lingkungan kita. Bapak di RT, di RW, di masjid lingkungan, Anda harus punya peran. Anda punya manfaat apa dulu itu? Jangan diem aja. Ya, Anda harus bergerak nih. Punya manfaat apa saya? Dimanfaatin ya monggo nggak apa-apa. Jangan orang tuh, wah dia manfaatin saya nih. Harus bangga harus saya kan? Kan dimanfaatin. Berarti Anda bermanfaat. Kan begitu nih. Iya kan? Jadi saran saya Bapak-Ibu sekalian, mulai sekarang dimanapun Anda berada, apa yang bisa saya bantu orang lain? Saya beri manfaat orang apa begitu? Itu. Ya, kemudian saya itu skala kecil Pak yang lingkungan kita. Yang skala menengah saya niatkan tadi bikin perusahaan Pak untuk memberi manfaat minimal bagi karyawan Pak. Tuh, saya bisa menghidupi kurang lebih 250 orang. Karyawan 50 waktu itu Pak. Ya kan? Ini kebahagiaan saya. Walaupun saya rugi 3 miliar loh Pak. Sekarang siapa yang berani mentalnya kuat Pak, rugi 3 miliar tenang-tenang saja Pak. Mas sampai enggak stres Mas? Siapa? Saya emang tahu stres saya bilang gitu. Hanya mengadu sama Allah saja saya. Saya nggak mau mengadu sama manusia. Buat apa? Memang dia beri solusi, tidak bisa. Capek kita kalau kita bicara dengan manusia. Buat apa?
Stresnya kita Pak, masalah banyak. Apalagi kita bicara asosiasi Pak, masalah banyak. Saya mesti nangani banyak, ya kan? Perusahaan kita seperti itu. Teman saya tahu? Tidak yang tahu Pak. Ditanya, ketika rugi 3 miliar, saya bangga Pak. Adakah yang bisnis rugi bangga? Kayaknya nggak ada deh. Nah, ya kan? Semua bapak. Makanya orang terus berbeda dari yang lain gitu kan. Saya berbeda dari yang lain gitu kan. Tidak asal beda. Niat kita, karena niat kita adalah membantu orang lain, maka tidak ada kata rugi dalam hidup saya. Sekalipun saya rugi dalam hitung-hitungan, tapi saya yakin tidak rugi. Di mata Allah ya, niat kita ya yang tahu. Itu Pak. Kemudian yang ketiga, saya buat asosiasi. Tujuannya sama Pak, supaya kemanfaatannya lebih besar lagi gitu. Nasional Pak, seluruh Indonesia. Jadi hidup sekali ini kalau bisa, kita harus bisa manfaat terkecil, sedang, besar Pak. Punya manfaat hidup ini, apapun itu. Ya, ini misi kita, hidup ini itu Pak. Adapun cara-cara kita bicara terapi Pak, terapi seperti ini ya, KPST ya, listrik. Saya dulu pernah kayaknya. Apa sama nggak terapi listriknya? Nginjek itu? Iya, dipegang begitu. Saya pernah Pak, alatnya saya punya 5 waktu itu. Punya 5 dulu saya itu. Beli atau diberi saya nggak tahu. Hilang semua, nggak tahu entah kemana kan ya. Alatnya itu. Jadi kalau terapi listrik saya itu udah beda. Ini Pak, sudah awal-awal dulu tuh. Saya juga heran, listrik kok buat terapi sih gitu ya. Itulah uniknya. Kalau saya ceritakan Pak, Pak Lukman datang belum? Ya, sudah belum? Ya, sebentar ya. Ini baru pembukaannya begini Pak, gimana Pak? Saya belum masuk ke terapi, belum masuk ini ya. Tapi ini basic kehidupan kita begitu Pak, supaya apapun posisi Anda, siapapun Anda, kaidah terpenting adalah apa sih manfaatnya saya buat manusia itu apa? Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Kita hanya mengamalkan itu dulu Pak, 1 aja. Ayat banyak Pak, pertanyaannya kita ngambil yang mana gitu, yang maksimal yang mana? Tidak semuanya kita bisa. Gitu loh Pak. Kita harus pilih mana yang passion kita, yang mana, yang buat kita bergerak mana. Itu yang kita pilih Pak. Jangan sampai kita bukan jadi apa-apa Pak hidup ini. Gitu Pak. Ini yang tadi saya gambarkan banyak ya, kalau Bapak Ibu punya anak, tadi sudah saya sampaikan kan, pesannya apa sama anak? Ya, apa tadi pesannya buat anak? Ya, itu Pak. Saya ulangi karena ini esensinya. Kalau ibu-ibu sudah punya anak, ya ini penting banget. Apalagi bapak-bapak. Karena sebelum kita tidak ada, harus ada satu hal yang ditanamkan Pak. Tanamkan, disering-sering diucapkan. Bapak saya dulu pernah minta begini. Ini yang akan diucapkan anak kita nanti. Maka harus kita ada bahasa yang jelas, permintaan yang jelas, tapi bermakna. Apa itu? Nah, ya ingat ya, kalau orang tua nggak ada, besok sampai kapanpun, satu, jangan lupakan ibadah. Ya kan? Ibadah jangan lupa nak. Pak, kalau kita nggak ada nanti Pak, yang diingat itu Pak, pesan orang tua itu kayak wasiat. Maka wasiat yang terbaik itu diulang-ulang Pak. Ulang terus sampai anak itu masuk otaknya. Karena ini kunci sukses anak itu dari orang tua. Nah, jangan lupa ibadah. Nah, jangan lupa sholat, puasanya. Dimanapun telepon Pak. Nah, gimana? Sudah sholat belum? Jangan lupa nak ya, ibadahnya jangan lupa. Terus Pak. Pengulangan terus Pak, jangan bosan. Jangan bosan kita ngomong terus begitu. Jangan lupa ibadah nak. Karena apa? Keseriusan orang tua, ketulusan orang tua itu akan masuk ke hati anak Pak. Tulusnya orang tua, keikhlasan orang tua akan masuk ke hati anak.
Maka hal yang paling penting itulah yang mesti disampaikan. Yang kedua, nah, kamu di mana saja punya manfaat bagi orang lain. Nah, gimana saja, siapa saja kamu bantu. Ada di jalan Pak, yang kecil-kecil, orangnya berjalan orang tua, bantu. Jangan kita pelit tenaga, ya kan? Orang jalan, salah mas, sama yang bener mas, kasih tahu orang lain, ya kan? Pak, saya belum makan Pak, kasih uang. Siapa yang hari ini udah ngasih uang orang lain? Yang hari ini sedekah untuk orang lain ada nggak? Nah, ada lagi? Nah, yang lain tawadu ya, mau nggak mau menampakkan. Ya kan, kita baik sangka. Maksudnya apa Pak? Kita latih Pak. Untuk berbagi aja perlu latihan. Ikhlas perlu latihan Pak. Nggak ada. Saya udah ikhlas kok. Mana ada Pak ikhlas ngomong-ngomong begitu? Saya ikhlas kok nih, saya ikhlas kok. Latihan ikhlas ke Allah yang menunjuk. Kita berbuat saja. Sekarang latihan setiap hari Pak ke masjid 1.000. Setiap hari Pak 2.000, 5.000. Siapa yang konsisten 5.000, 10.000 setiap hari Pak. Setiap hari dilatih Pak. Kalau masukin celengan di rumah namanya 5.000 setiap hari. Sedekah. Ya, bantu orang lain. Yang seperti ini saling bantu Pak. Ini seperti ini bantu orang lain seperti ini. Jangan dianggap remeh loh. Panitia ini masya Allah pahalanya besar. Kalau diniatkan karena Allah nih, kecuali niatkan yang lain ya, kan nggak tahu ya. Ya Mas Supri ya? Mas Supri namanya betul? Iya Mas Supri ya? Oh iya. Ketuanya ya? Oh iya. Baru kenal sekali udah kayak temen deh. Nanya Mas siapa Mas? Iya tadi nanya ketemu bareng Pak. Iya Pak iya. Pak dari mana? Iya. Terus saya peserta Pak, saya bilang begitu juga. Namanya siapa? Pak Warsono. Wah begitu tiba-tiba begitu. Biasa aja saya bilang begitu. Ya, itulah dalam kehidupan Pak. Artinya yang ketiga tadi jualanlah. Anda dimanapun jualan udah, jangan malu. Anda bicara KPST sosial loh ini, bahasanya begitu loh. Bantu orang maksud saya, kasih terima ya kan. Maksudnya Pak udah diatur listrik, Pak dikasih 5.000. Siapa yang mau terima 5.000? Kalau Anda ini Merapi ngasih 5.000, siapa yang mau terima? Ada yang mau? Ada lagi? Terus nggak ngasih? Ujian ini. Apa tuh? Makasih Mas. Sering begitu. Alhamdulillah. Bantu orang lain sampean. Tapi dalam hatinya, ini orang nih Pak kesini pakai mobil, nggak ngasih apa-apa, coba, ya nggak? Yang datang Pak, nanti ada nilai. Yang datang pakai motor, paling 100.000, kasih 5.000, kayak gitu. Gimana coba? Kita mikirnya sebelum 50.000, 100.000, mikirnya nih 100.000, tiba-tiba ngasih Pak, mohon maaf nih, saya nggak ada uangnya nih, adanya cuma 5.000. Apa yang ada di pikiran Anda? Yakin begitu? Yakin begitu? Ngomongnya depan begitu, oh nggak apa-apa udah, nggak bayar apa nggak apa-apa, nggak usah. Kalau nyari ibu nggak usah, kalau ibu boleh kalau gitu kan? Ini ujian penterapis begitu Pak. Pernah orang bekam Pak begitu saya bilang, Mas, ujiannya sama kalau bekam gitu ya. Satu masalah tarif. Anda kan uji banyak nanti ujiannya apa? Tadi datang Pak, saya ini cuma uang segini gimana Pak? Oh enggak, itu enggak masalah. Tapi kalau dari awal kita udah punya mindset pikiran bantu orang Pak, beda rasanya. Orang bawa uang nggak ada masalah. Dari awal dulu yang penting, niat dari awal dulu. Tapi kalau kita sudah tidak dari situ Pak, setan mengganggu Pak. Pertanyaannya begini Pak, yang datang pakai mobil Pak, tiba-tiba ngasih 50.000, apa yang terjadi Pak? Ini jujur ini benar, karena faktual masalahnya. Termasuk Bang Hendra nggak? Saya nggak tahu ya.
bisa jadi nggak sama, beda dikit gitu kan. Iya, ini soal hati Pak. Itu, ini maksud saya, ikhlaskan dulu nih. Siapapun yang datang Pak, membantu kita, sudahlah, terima. Niatkan kita bantu orang. Ketika begitu Pak, ada kejadian, ada yang ngasih Pak. Orangnya biasa Pak, tapi pelayannya bagus, ini bagus. Ngasihnya berapa? 1 juta. Nggak mengira Pak. Itu ketulusan itu yang menggerakkan uang, yang menggerakkan Pak. Hakikatnya rezeki kita, itu bukan kita, ahli kita bukan, Allah Pak. Betapa banyak Pak, ya. Tiba-tiba kita ini ada yang ngasih uang 50.000, oke terima, 20.000 terima. Tapi tiba-tiba ada 1 juta dikasih. Kadang-kadang orang yang nggak, tuh gimana kita nggak percaya punya uang nggak sih gitu. Kalau Allah gerakkan Pak, tidak ada yang sulit dalam hidup. Itu Pak. Itu hal-hal ya. Makanya di sini kata kunci yang ketiga jualan Pak. Bisnis Pak. Kalau Anda ingin manfaat bagi orang lain, ya kan, punya izah yang tinggi Pak, bisnis Pak. Jualan. Nggak usah malu. Apa aja jualan, dijual. Yang penting nggak jual diri kan gitu ya. Ya, jual diri juga kadang-kadang persepsinya gimana? Kita ini sedang jual diri sebenarnya Pak. Kapasitas kita, kemampuan kita, itu yang kita jual ke orang lain Pak. Kalau Anda jadi karyawan kan dihargai berapa saya? Kalau ngomongin begitu jadi karyawan itu kan jual dirinya. Dirinya apa? Punya kemampuan apa? Gitu. Maka tadi saya katakan kalau kita bicara nasib bisnis, saya ulang lagi, rumusnya PA plus PI adalah N. Betul. Itu kalau dalam Quran ayat berapa? Surat apa? Siapa yang tahu tentang nasib? Barang siapa yang pengen ya nggak bisa merubah nasibnya ya apa ya? Kalau dia sendiri nggak merubah, nggak bisa. Dari nasib yang satu nasib yang lain. Maka kunci sukses itu adalah proses alamiah plus proses ilahiyah adalah nasib. Alamiah mesti belajar sama ilahiyah, ya mesti ibadah. Terus berdoa sama Allah. Karena hakikatnya yang membuat kita berhasil hanya Allah, itu yang lain. Itu Bapak sekalian, gambaran sedikit ya. Semoga aja walaupun awal nggak ngantuk ya. Mohon maaf mungkin ini ceritanya hanya berkit cita-cita Ibu ya. Jadi kalau kita di perusahaan, kalau di PT Agrotama Aryan Sukses Pak, ini bergerak di distribusi herbal. Sebenarnya kita ada tim direct selling Pak, ada. Kemudian kita juga bergerak di ada 4 usaha yang lain Pak, itu ada. Itu kita berharap satu visi kita ke depan adalah kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Silakan Bapak sekalian juga sama. Mari kita bersama-sama di sini niatkan karena Allah Pak. Terus yang kedua, kita bicara besar. Apa sih yang bisa kita berikan kontribusi kita buat orang banyak? Ini intinya apa yang kita bisa berikan. Apapun posisi kita Pak, jangan khawatirkan dengan diri kita. Kita diciptakan ini yang terbaik nasibnya, posisinya Pak. Jadi jangan khawatir dengan posisi kita sebagai apapun itu. Yang penting kita punya peran manfaat Pak. Bukan jadi apanya kita, tapi kita punya peran apa buat masyarakat ini. Jadi jangan kita berhati posisi seperti apapun. Dan tidak boleh sombong sebagai apapun kita. Karena semua titipan juga. Itu ya. Ini yang mungkin ya bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sudah melebihi waktu ini sebenarnya 1 jam aja kita ya kan. Nah, semoga waktu yang sudah berjalan ini kita bisa mengambil sedikit faedah manfaat. Kami berharap ya dari Bapak Ibu sekalian ya dari pertemuan kita pada hari ini, semoga kita bisa sambung lagi, diskusi lagi lebih jauh. Nanti kita sambung di lain kesempatan gitu ya. Kita bisa berbagi informasi
berbagi hal yang yang nantinya bisa kita kembangkan lebih jauh ke depan, insya Allah.